Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Allah selalu berada bersama-sama dengan kita. Pada hari ini, Senin 12 Juli 2021, kami dari Bukit Sion Makale kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memberitakan firman Tuhan lewat renungan harian Gereja Toraja. Untuk itu, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdoa bersama sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami masih diperkenankan untuk bangun menikmati berkat-Mu ini dengan tubuh yang sehat dan nafas hidup yang baru yang berasal hanya daripada-Mu. Tuhan, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sertai kami agar kami tetap tertuju pada firman-Mu, dan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Amos 5, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Amos 5, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13, dengan judul perikop, Melawan Perkosaan Keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belatik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam, Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpahkan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amin. Firman Tuhan. Iya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema perenungan kita pada hari ini ialah menentang ketidakadilan. Menentang ketidakadilan. Raja Yerobeam I berhasil membangun Israel menjadi sebuah negara yang makmur. Namun, dalam suatu keberhasilannya itu, terjadi kemerosotan moral. Kemakmuran yang dihadirkan oleh negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja, yakni kelompok elit. Kelompok elit dimaksud di sini ialah raja, para penguasa, saudagar-saudagar, dan istri-istri mereka yang disebut lembu basan. Kelompok inilah yang hidup dalam kemewahan, sementara rakyat kecil hidup dalam kemiskinan. Berbagai bentuk macam ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka, seperti halnya menginjak hak orang yang lemah, melakukan pemerasan, suap, mengesampingkan hak orang yang miskin, mencampakkan keadilan dan kebenaran, membenci kehidupan yang benar dan ikhlas, menolak teguran-teguran firman Tuhan, memperkosa hukum,
Sebab semuanya itu para hakim telah bersekongkol dengan para penguasa dan orang-orang kaya, sehingga semua bentuk keadilan tidak ditegakkan, dan para hakimnya mengubahnya menjadi ipuh karena uang suap yang telah mereka terima. Hal inilah yang membuat Amos dengan tegas menentang ketidakadilan, sebab ketidakadilan membawa sebuah penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hadir di tengah dunia yang tidak adil. Persoalan ketidakadilan marak terjadi pada masa sekarang ini. Ketidakadilan bisa saja terjadi di tengah keluarga kita, lingkungan pelayanan gereja, dan atau bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, kita harus menentang atau berperang melawan hidup yang tidak adil. Kita dipanggil untuk menyuarakan suara keadilan dan juga kebenaran. Oleh sebab itu, milikilah keberanian seperti Amos yang berani menentang ketidakadilan. Hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Sebab bagaimana mungkin kita menyuarakan keadilan jika kita sendiri belum hidup jujur dan benar seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan. Amin firman-Nya. Ya Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri renungan kita dan juga mengawali aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memampukan kami untuk turut serta dalam memerangi ketidakadilan di dalam kehidupan di tengah-tengah lingkungan kami, ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami memohon kepadamu, pimpin dan sertailah kami agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua.